Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan cerita baru ya gengs. Kali ini Michan akan menceritakan cerita baru ya gengs, yang berjudul Rumah Bekas Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Banana dan kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau ya, di @chillbanana313. Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Bekas Tumbal. Di tahun 1985, Pak Hamka baru saja membeli sebuah rumah di Kecamatan P. Dari seorang pengusaha batik yang berasal dari Jawa Tengah, ia memutuskan pindah ke sana dari komplek perumahan sebelumnya, karena dirasa lebih dekat dengan tempat kerja sang istri. Pak Hamka sendiri memiliki sebuah toko mebel di Kecamatan K yang dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Kecamatan P untuk sampai di tempat usahanya. Di hari kepindahan, Pak Hamka baru menyadari bahwa rumah mereka berdempetan dengan sebuah rumah kosong. Dari sana sebenarnya sudah merasakan hawa gelap, namun diabaikan. Semoga tidak mengganggu batinnya. Terik matahari berhasil membuat peluh membanjiri tubuh. Siang itu, Pak Hamka absen membuka toko karena mengawasi renovasi rumah di hari pertama. Ia memandu para tukang, memberi arahan, memperbaiki bagian-bagian rumah yang sedikit mengalami kerusakan. Bahkan di beberapa bagian dilakukan pengocoran untuk memperkuat fondasi. Pak Hamka, tolong kesini Pak, teriak salah seorang tukang. Pak Hamka segera menghampiri ke sumber suara. Di sana 3-4 tukang terlihat mengerumuni sesuatu. Ada apa Pak? Matanya terbelalak mendapati salah seorang tukang memegang sesuatu yang diletakkan di atas kain lusuh. Tulang belulang itu berukuran kecil, bahkan sebagian terlihat tak utuh. Diduga tulang belulang tersebut milik seorang bayi. Kok bisa ada ini? Tadi nemunya di mana Pak? Salah seorang tukang menunjuk ke arah bawah tembok yang sudah digali, di mana tembok itu adalah tembok yang berdempetan dengan rumah kosong. Ya sudah, tolong bantu saya membungkus tulang bayi ini. Nanti kita kuburkan secara layak di pemakaman sana. Nggih Pak. Mulai dari situ muncul sedikit kekhawatiran. Namun Pak Hamka berharap ini hanya sebuah kebetulan. Waktu makan malam tiba, Bu Nuri, istri Pak Hamka terlihat sibuk menyiapkan makanan yang akan disajikan di meja. Dek, tadi para tukang nemu tulang belulang bayi di pojok sana, ucap Pak Hamka tiba-tiba. Bu Nuri menghentikan kesibukannya. Astagfirullah, terus gimana Mas? Mungkin itu bayi yang dikubur pemilik rumah terdahulu. Tapi gak bakalan ada apa-apa kan Mas? Pak Hamka terdiam sejenak, lalu memaksakan seulah senyum. Insya Allah, ya semoga gak ada apa-apa. Tapi tolong jangan beritahu ini kepada anak-anak ya. Nanti mereka takut. Bu Nuri mengangguk. Tak lama kemudian kedua putrinya datang menghampiri meja makan. Duk, duk, duk. Pak Hamka membuka mata secara perlahan dan menajamkan pendengaran. Duk, duk, duk. Sekali lagi ia mendengarnya. Sesuatu memukul keras tembok rumah. Duk, duk, duk. Langkahnya pun terhenti di ruang tamu, tepat di depan tembok bekas galian lubang. Dugaannya tepat, suara tersebut memang berasal dari rumah kosong. Pak Hamka memandang tembok lekat-lekat, mencoba berkomunikasi secara batin dengan apa yang ada di baliknya. Siapa kamu? Suara pukulan di balik tembok itu berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang berat dan menggema dari sana. Siapa kamu? Kenapa kamu memukul-mukul tembok rumah saya? Lagi-lagi hanya ada suara tawa menggelegar, seolah mengejek. Merasa diacuhkan, Pak Hamka mulai melafalkan doa-doa yang mengakibatkan suara tawa tersebut berhenti dan berubah menjadi suara geraman. Pak Hamka merasakan intensitas aura jahat yang meningkat dari sana. Buk! Kali ini makhluk itu memukul tembok lebih keras dari sebelumnya, hingga membuat Pak Hamka mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian, tembok itu kembali hening. Selama 3 bulan proses renovasi, untungnya tak menemui kendala yang berarti. Tidak, bukan karena memang tak ada yang mengganggu, tapi karena Pak Hamka lebih waspada dengan menghalau segala gangguan, meski gangguan itu kecil. Suatu hari, Lia, putri kedua Pak Hamka, tiba-tiba demam. Pagi-pagi buta, Pak Hamka langsung mengantarkan Lia berobat ke klinik terdekat. Sedang Bu Nuri menyiapkan sarapan dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa sebelum berangkat mengajar. Tak lama kemudian keduanya sudah pulang dari klinik. Gimana Mas? Lia sakit apa? Cuma demam biasa.
disuruh gak masuk dulu selama 3 hari sama dokternya. Ya sudah, nanti saya izinin ke sekolah, ujar Bu Nuri kemudian. Sebagai catatan, Bu Nuri adalah seorang guru SD, di mana kedua putrinya juga disekolahkan di tempat yang sama dengannya mengajar. Bu Nuri dipindah tugaskan ke Jawa dari Pulau B tak lama setelah Tika, putri pertamanya, dilahirkan. Gak apa-apa ya, Nduk, di rumah berdua sama Mbok Darmi? Lia mengangguk lemas. Sebenarnya, Bu Nuri tidak tega harus meninggalkan anaknya pergi bekerja saat sedang sakit begini. Tapi mau gimana lagi, pekerjaannya tak bisa ditinggalkan begitu saja. Nanti pas jam-jam istirahat, tak tengokin ke rumah ya, Nduk. Bu Nuri mengelus kepala anaknya sayang, lalu mengantarkannya beristirahat di kamar. Bu Nuri sedikit lega, untungnya jarak rumah yang sekarang dengan sekolah terbilang dekat. Pukul 11 siang, Lia terbangun dari tidur. Badannya sudah lumayan enakan, tapi masih lemas. Lia bosan kalau harus terus berbaring di ranjang. Akhirnya, bocah berusia 7 tahun itu memutuskan untuk menonton TV saja. Loh, Mbak Lia kok malah bangun? Tegur Mbok Darmi, pengasuh sekaligus asisten rumah tangga keluarganya. Iya Mbok, bosan kalau tiduran terus. Ya sudah kalau begitu, Mbok mau jemur baju dulu ya. Kalau butuh apa-apa, panggil si Mbok aja ya di belakang. Lalu wanita parubaya itu meninggalkan Lia seorang diri di ruang TV. Sudah 1 jam Lia asik berkutat memandang layar berwarna hitam putih di depannya. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara ayam. Lia menoleh mencari si ayam. Dan benar saja, matanya menangkap seekor ayam berwarna hitam tak jauh dari tempatnya berada. Loh, kok ada ayam? Lia beranjak dari posisi dan mengecek pintu depan dan samping yang masih tertutup. Lewat belakang juga nggak mungkin, karena ada tembok tinggi yang menghalangi. Setahunya tetangga sekitar rumah juga tak ada yang memelihara ayam. Lalu ayam ini berasal dari mana? Masuk dari mana? Karena takut si ayam buang hajat sembarangan, Lia pun bergegas mengambil sapu untuk mengusirnya. Hush, hush. Saat si gadis kecil itu mengejarnya, tiba-tiba datang seorang wanita parubaya berkebaya hitam menyambar si ayam dengan cepat. Loh, si Mbok? Lia kaget dengan kehadiran Mbok Darmi yang tiba-tiba. Biar saya saja yang bawa ayam ini keluar, Mbak, ucapnya singkat. Lalu Mbok Darmi menggendong si ayam keluar menuju pintu depan. Mbak Lia ngapain bawa-bawa sapu? Lia kembali terlonjak kaget dengan kehadiran Mbok Darmi di belakangnya. Loh, Mbok bukannya barusan ke depan bawa ayam? Tanya Lia memastikan. Mbok Darmi mengerutkan kening dan nampak berpikir sejenak. Lah, kan si Mbok dari tadi di belakang habis jemur baju. Lia pun kebingungan dengan kejadian barusan. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang lagi. Hingga di hari ketiga, ayam hitam itu muncul kembali. Lia mengintip dari balik kursi. Mbok Darmi, panggil Lia setengah berteriak. Tidak ada sautan. Mbok. Tiba-tiba ayam itu menoleh ke arah Lia seolah merespon. Lia mengamati si ayam penuh seksama. Mulunya berwarna hitam legam, jambul juga berwarna hitam, bukan merah seperti jambul ayam pada umumnya. Kepalanya berkali-kali menggedek ke kanan dan ke kiri sembari melangkah maju. Lia semakin menyembunyikan diri di balik kursi. Hening. Lia mengintip lagi. Saya bawa ayamnya keluar ya, Mbak. Mbok Darmi menggendong ayam sembari melesat melewati Lia begitu saja. Kontan saja Lia yang terkejut menangis dan langsung berlari ke arah dapur. Minggu sore, tampak sekumpulan anak bermain bola di samping rumah Pak Hamka, lebih tepatnya di depan pelataran rumah kosong. Baik anak laki-laki dan perempuan berbaur jadi satu. Tiba-tiba bola ditendang kencang oleh seorang anak, hingga melesat ke arah rumah kosong. Mereka pun saling berpandangan. Johan, ambil bolanya, kamu kan gagal menangkap. Gak mau, kamu yang nendang kenceng, ya kamu yang harus ambil. Tunjuk Johan pada Jody, saudara kembarnya. Mereka pun ribut dan saling tunjuk tentang siapa yang harus ambil bola. Akhirnya, Tika, putri pertama Pak Hamka, berdiri dari posisi penonton. Ia pun menghampiri biang keributan. Udah, tinggal ambil aja, ribut banget, tegas Tika. Siapa yang mau ambil? Tanya si Johan. Loh, ya kalian lah, kan kalian yang main bola. Mereka semua terdiam. Ya sudah, biar aku aja yang ambil, tawar Tika tiba-tiba. Nita temannya langsung memegang lengan Tika untuk mencegatnya. Jangan Tik, jangan ke sana.
Lah, emang kenapa? Itu, anu, Nita membisiki telinga Tika. Rumah itu angker. Tika mengerutkan kening. Sudah hampir setengah tahun ia menepati sebelah rumah kosong, namun tak mendapati keganjilan apapun dari sana. Masa sih? Iya, apalagi banyak orang yang sering lihat kaki buntung di sana, bisik Nita sambil melirik ke arah bola yang menghilang di samping rumah kosong. Tika pun berdecak. Gak mungkin lah, lagian ini masih terang kok. Masa iya ada setan? Ya sudah, terserah kamu saja. Tika pun mulai berjalan seorang diri ke arah rumah kosong sembari sedikit memikirkan ucapan Nita. Kini ia sudah sampai di samping rumah, di mana sekiranya ditumbuhi rumput gajah yang tingginya sudah hampir selutut. Rumput-rumput tersebut benar-benar menghalangi penglihatan. Akhirnya Tika memutuskan memungut sebuah ranting panjang, di mana ranting tersebut akan digunakannya untuk menyibak-nyibakkan rumput, agar lebih mudah menemukan bola. Hingga pandangan mata menangkap sebuah objek berwarna kuning menyembul di balik rerumputan. Nah, itu bolanya. Tika berjalan ke arah belakang rumah. Saat akan mengambil, matanya menangkap objek yang lain. Jantungnya berdegup kencang manakala kornea mata menangkap sepasang kaki berdiri tegak di depan bola. Hanya saja, itu sepasang kaki tanpa badan. Kaki buntung dari ujung jari hingga sendi kaki saja. Kaki itu tak bergerak. Dengan hati-hati Tika mulai membungkuk mengambil bola. Serak, serak. Spontan Tika menoleh, kosong. Hanya rimbunan semak. Matanya kembali ke arah posisi tadi. Namun kaki buntung itu sudah hilang. Tanpa menunggu lagi, Tika langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat tersebut. Pak Hamka terdiam mematung memandangi rumah kosong itu dari kejauhan. Matanya memincing, mencoba menembus ke dalam, dan bertanya-tanya misteri apa yang tersembunyi di baliknya. Dari mata batin, ia hanya melihat sekumpulan makhluk-makhluk tak kasat mata tingkat menengah berseliweran. Seperti apa yang terdapat pada tempat tak berpenghuni biasa, tapi kenapa auranya terasa jahat dan pekat sekali? Sekilas tercium bau anyir, hanya saja tertutup dengan bau-bau lain, seperti aroma kemenyan berbaur dengan wangi melati yang menyengat. Entahlah. Yang jadi masalah, energi negatif dari rumah kosong itu sering berseliweran juga ke rumah, hingga mengakibatkan gesekan energi yang cukup kuat antar dimensi. Hal itu membuat hawa rumah menjadi panas. Tak jarang, kedua putrinya juga terkena imbas. Tika dan Lia jadi sering sakit-sakitan. Padahal Pak Hamka hampir setiap hari membersihkan energi-energi negatif itu dari rumah. Bahkan sekarang ia jadi jarang ke masjid, karena lebih memilih mengajak keluarga kecilnya berjamaah di rumah saja. Awal mula kekhawatiran muncul ketika ia mendapat laporan dari Lia anak keduanya tentang kemunculan Ayam dan Mbok Darmi yang jadi dua. Setelah kejadian itu, demamnya makin menjadi karena ada energi negatif yang masih menempel pada Lia. Mau tak mau, Pak Hamka merawat Lia setiap malam dengan membacakan ayat kursi 7 kali lalu ditiupkan di ubun-ubunnya. Masalah kedua muncul setelah Tika juga melapor melihat kaki buntung di belakang rumah kosong. Malamnya, Tika girap-girap, sawan, atau istilahnya ketakutan dan selalu terbayang-bayang melihat kaki buntung itu. Belum lagi yang katanya Mbok Darmi sering diganggu dengan kejadian perkakas yang tiba-tiba hilang atau berpindah tempat. Tak hanya Mbok Darmi, tapi seisi rumah juga pernah dikerjai dengan hal yang serupa. Pak Hamka kok ngelamun sendiri di sini? Awas kesambet loh. Tegur Pak Tejo, salah satu warga komplek. Enggak Pak, cuma lagi ngamatin rumah kosong sebelah rumah saya. Pak Tejo melihat rumah yang ditunjuk Pak Hamka bergidik ngeri. Emang rumah itu siup Pak, alias angker? Oh ya? Ya maklum Pak, namanya juga rumah kosong. Jawab Pak Hamka mengulas senyum. Bapak gak takut apa? Gak pernah diganggu apa-apa gitu? Pak Hamka menggeleng berpura-pura tak tahu. Gini Pak Hamka, bukannya saya menakut-nakuti atau gimana. Ini supaya lebih berhati-hati aja Pak. Pak Tejo kembali melanjutkan ceritanya. Jadi gini, rumah itu lebih dari 10 tahun gak ditempatin. Warga sering melihat menampakkan di sini. Oh ya? Iya Pak, ada yang pernah melihat kaki buntung di belakang atau di pekarangan rumah. Ada yang lihat pocong. Pernah nih Bu Isma, itu loh Pak, penjual gorengan yang rumahnya ada di belakang rumah Pak Hamka. Malam-malam ngelihat seorang bapak tua yang ngerokok di teras rumah kosong sendirian.
Dikira memang orang pikun karena perawakannya sudah tua sekali. Pas mau disamperin, hilang. Orang-orang juga sering melihat wanita berpakaian putih tampak berjalan mundar-mandir di balik jendela. Wah, ramai juga ya pak, canda Pak Hamka. Ya ngeri pak. Pernah ada suatu kejadian pak. Ada maling yang malam itu dikejar oleh para peronda. Nah, 2 orang maling tersebut ternyata bersembunyi di sana. Tak ada seorang pun yang tahu. Pagi-pagi mereka berdua ditemukan tergeletak begitu aja di depan rumah kosong. Terus pak, saat ditemukan kondisi mereka cukup menyedihkan. Salah satunya bibirnya miring membelok ke kanan, gak bisa balik. Yang satu gak bisa lihat, tapi masih hidup pak. Ya masih hidup pak. Lalu didatangkan orang pintar. Kata orang pintarnya, memang mereka habis dikerjain si penunggu rumah, kemudian disembuhkan kedua-duanya sama si orang pintar. Sebelum dibawa ke polisi, kedua maling itu diinterogasi oleh warga. Mereka pun menceritakan saat bersembunyi di rumah kosong itu, mereka mengalami hal-hal yang mengerikan. Puncaknya ada sesuatu tak kasat mata menamparnya keras sekali. Nah, orang yang satu lagi langsung dicolok kedua matanya dengan sesuatu yang panas, makanya gak bisa lihat apa-apa. Pak Hamka mengangguk mengerti mendengar cerita Pak Tejo. Ah, iya satu lagi pak, kata yang sering lewat sini. Mereka sering mendengar bayi yang menangis. Pak Hamka mengerutkan dahi. Bayi. Dan bersambung. Sekian dan itulah cerita misteri yang berjudul Rumah Bekas Tumbal bagian yang pertama. Untuk kelanjutan ceritanya akan Michan lanjutkan di part yang selanjutnya ya gengs. Dan tak lupa Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa juga Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ya gengs. Dan tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.